Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala kenikmatan iman dan Islam yang senantiasa Allah limpah curahkan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala nikmat maghfirah, nikmat hidayah, nikmat taubah, nikmat hijrah, dan juga nikmat ukhuwah yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua, hamba-hambanya yang saat ini sedang menujunya, hamba-hambanya yang saat ini sedang senantiasa berikhtiar untuk berada di jalan cintanya. Salawat beriringkan salam senantiasa tidak terlepas kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan, manusia terbaik, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita berharap semoga kelak di akhirat nanti Allah berikan syafaat kepada kita untuk bersama-sama dengannya, untuk bertemu dengannya, manusia terbaik sepanjang zaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwafillah, sobat Anasar sekalian yang kami cintai Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali rasanya berjumpa kembali dengan teman-teman sekalian dalam serial podcast 9 Jenderal Terang terbaik dan terhebat sepanjang sejarah peradaban Islam, yang mana setelah 2 minggu yang lalu kita menyelesaikan tokoh keempat, yakni Thariq bin Ziyad, dan di momentum kali ini kita akan melanjutkan, menceritakan dan mengisahkan tentang tokoh selanjutnya, tokoh kelima, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Ikhwafillah, sobat Anasar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap ke langit seolah mendengar bisikan dari malaikat. Kemudian Rasulullah SAW menatap para sahabatnya sembari berkata, "Sekarang akan ada di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga yang akan menjumpai kita semua." Mendengar ucapan Rasulullah SAW, para sahabat pun menengok ke kanan dan ke kiri pada setiap arah untuk melihat siapakah gerangan lelaki berbahagia yang menjadi penduduk surga itu. Tidak lama berselang, datanglah laki-laki yang ditunggu-tunggu itu. Ya, dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW suatu ketika pernah menyebut 10 sahabatnya yang menjadi penduduk surga. Nama Sa'ad bin Abi Waqqas juga menjadi salah satunya. Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi berkata, Abu Bakar As-Siddiq di surga, Umar bin Khattab di surga, Utsman bin Affan di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga berada di surga. Di samping terkenal sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal karena keberaniannya dalam peperangan membela agama Allah. Sobat Anasar sekalian yang kami cintai karena Allah, ada 2 hal penting yang dikenal orang tentang kepahlawanannya. Pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama melepaskan anak panah dalam membela agama Allah, dan juga orang yang pertama terkena anak panah. Ia hampir selalu menyertai Nabi dalam setiap pertempuran dan dalam setiap peperangan. Yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW dengan jaminan kedua orang tua beliau. Suatu ketika dalam perang Uhud, Rasulullah SAW bersabda, "Panahlah, wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu." Masya Allah, tabarakallah. Ikhwafillah, sobat Anasar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, pun Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal sebagai seorang sahabat yang doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qais meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad bin Abi Waqqas jika dia sudah berdoa kepadamu." Kemudian Abdullah bin Amr bin As pernah datang menemuinya, menanyakan jenis ibadah dan amal perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'ad bin Abi Waqqas pun menjawab sederhana, "Aku beribadah seperti yang biasa kita sama-sama lakukan. Hanya saja aku tak pernah menaruh dendam atau niat jahat terhadap siapapun selagi ia masih sama-sama muslim." Masya Allah.
cita-citanya itu terkabulkan. Ia wafat hanya dikafani oleh kain putih yang pernah dipakai sewaktu mengikuti perang Badar, peperangan yang sangat dahsyat yang untuk pertama kalinya dihadapi kaum muslimin. Dalam perang itu, Sa'ad mengenakan kain yang sampai akhir hayatnya disimpan baik-baik, dan begitu ia meninggal digunakan untuk mengafani jasadnya. Ikhwafillah, sobat An-Nasr sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun, yakni orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Aku adalah orang ketiga yang memeluk agama Islam dan orang yang pertama melepaskan anak panah di jalan Allah. Begitu Sa'ad bin Abi Waqqas bila memperkenalkan dirinya. Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wuhaib bin Abdi Manaf hidup di tengah-tengah Bani Zahrah. Sa'ad adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wuhaib adalah kakek Sa'ad dan paman Aminah binti Wahab, ibunda dari Rasulullah. Sobat An-Nasr sekalian, ikhwafillah yang kami cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bangga dengan keberanian dan kekuatan serta ketulusan dari iman yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi bersabda, "Ini adalah pamanku, perlihatkan kepadaku paman-paman kalian." Betapa bangganya Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Pun Sa'ad mengenal baik pribadi Rasulullah SAW jauh hari sebelum Rasulullah menjadi Rasul, jauh hari sebelum Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendakwahkan agama Islam. Ia telah mengenal kejujuran dan sifat amanah dari Rasulullah, dan Rasulullah pun mengenal Sa'ad dengan baik karena hobinya berperang dan orangnya sangat pemberani. Sa'ad bin Abi Waqqas sangat lihai dan sangat pandai dalam memanah, dan ia senantiasa berlatih setiap hari. Ikhwafillah, sobat An-Nasr sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kisah mengenai Sa'ad bin Abi Waqqas akan kita lanjutkan dalam serial podcast di pertemuan pekan selanjutnya. Jangan lupa turn on notification Instagram Sobat An-Nasr dan nantikan serial podcast yang akan kita ceritakan dalam pertemuan dan periode selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan teruntuk kita semua. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.